Selamat pagi. Selanjutnya saya akan membahas topik selanjutnya pada materi perkuliahan pengantar teori bilangan. Sebelumnya saya akan mereview terlebih dulu apa yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel. Oke. Dulu waktu kuliah aljabar trigonometri atau pada waktu sekolah menengah, kita sudah mengenal apa itu persamaan linier dua variabel, yaitu apa? Bentuk persamaan yang memuat koefisien dan variabel serta konstanta. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C-nya adalah elemen himpunan bilangan real, A tidak boleh 0 dan B juga tidak boleh 0. Dan persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian, yaitu penyelesaiannya adalah suatu elemen di bilangan real dan misalnya X itu adalah penyelesaian, maka dia ada di bilangan real. Dia merupakan penyelesaian, itu berada pada himpunan bilangan real. Nah, kalau persamaan Diopantin itu adalah persamaan linier dua variabel, bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C, dengan ABC-nya adalah elemen bilangan bulat, A tidak boleh 0, B juga tidak boleh 0, dan mempunyai penyelesaian di himpunan bilangan bulat. Dibedakan kalau persamaan linier biasa itu dia berada pada himpunan bilangan real, sedangkan pada Diopantin itu adalah semuanya adalah pada himpunan bilangan bulat. Oke. Nah, teorema selanjutnya, persamaan linier Diopantin itu, misalnya saya punya persamaan linier Diopantin AX plus BY sama dengan C. Nah, persamaan Diopantin ini mempunyai penyelesaian jika apa? Jika FPB dari koefisien persamaan linier Diopantin itu habis membagi konstanta. Jadi persamaan linear Diopantin AX plus BY sama dengan C itu mempunyai penyelesaian jika apa? Jika FPB dari AB sama habis membagi C. Oke. Buktinya seperti ini. Misalkan saya punya persamaan Diopantin adalah AX plus BY sama dengan C. Saya misalkan FPB dari AB itu adalah D. Karena dia punya penyelesaian, maka D itu habis membagi C. Nah, D habis membagi C itu jika apa? Menurut definisi keterbagian, yaitu C dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari suatu himpunan bilangan bulat dengan D. Di sini saya ambil suatu himpunan bilangan bulatnya adalah K. Karena D itu adalah FPB dari AB, maka D itu dapat saya nyatakan sebagai hasil penjumlahan dari M kali A ditambah N kali B untuk suatu M, dan N adalah elemen bilangan bulat. Oke. Kita tahu bahwa D tadi dapat dinyatakan sebagai M kali A plus N kali B. Oke. Dan ini adalah bilangan bulat, ini juga hasilnya bilangan bulat. Kedua ruas itu jika saya kalikan dengan K, elemen bilangan bulat. Kenapa saya kalikan dengan K bukan yang lain? Karena apa? Kita menuju bahwa kita tahu bahwa C tadi apa? C sama dengan K kali D, saya misalkan begitu kan. Nah, sehingga
kedua ruas saya kalikan dengan K, diperoleh K kali D sama dengan K kali MA plus NB. Nah, kita tahu bahwa K kali D itu adalah sama dengan C, maka ini sama dengan C sama dengan K kali M kali A tambah N kali B. Oke, dengan sifat komutatif, distributif, dan komutatif lagi, maka diperoleh adalah apa? C sama dengan A kali KM plus B kali KN. Nah, tadi kita punya persamaan linear Diopantin adalah apa? AX plus BY sama dengan C. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa KM ini merupakan X dan KN ini merupakan Y. K elemen bilangan bulat, M elemen bilangan bulat, maka hasil kalinya adalah elemen himpunan bilangan bulat. K elemen himpunan bilangan bulat, N juga elemen himpunan bilangan bulat, maka saya kalikan dia akan menjadi berada pada himpunan bilangan bulat. Oke, sebagai contoh, saya punya persamaan Diopantinnya adalah 2X plus 5Y sama dengan 15. Saya ingin menentukan salah satu penyelesaian dari persamaan Diopantin 2X plus 5Y sama dengan 11 itu berapa. Maka kita cek lagi pada teorema 8.2, suatu persamaan Diopantin itu mempunyai penyelesaian jika apa? Jika FPB dari koefisien-koefisiennya habis membagi konstanta. Dalam kasus ini koefisien dari persamaan Diopantin ini adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 5. Nah, FPB dari 2 dan 5 berapa? 1. Saya dapat 1 dari mana? Saya mencari FPB dengan menggunakan algoritma pembagian. Saya menggunakan algoritma pembagian dan saya menganjurkan untuk tetap menggunakan algoritma pembagian supaya nanti kedepannya kita memerlukan algoritma pembagian itu akan lebih mudah. Oke. FPB-nya 1. Nah, C-nya berapa? 11. Nah, sekarang apakah 1 itu habis membagi 11? Oh, ternyata bisa. Karena apa? Karena kita dapat menemukan K itu sama dengan 11 yang merupakan bilangan bulat. Oke. Nah, selanjutnya tadi mencari FPB dengan algoritma pembagian, maka kita peroleh prosesnya adalah 5 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 2 sama dengan 1 kali 2 tambah 0. Oke. Di sini 5 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 itu saya dapat tuliskan sebagai 1 sama dengan 5 dikurangi 2 kali 2. Ya toh? Ini. Nah, maka 1 sama dengan 5 dikurangi 2 kali 1 kali 2 tambah 0. Nah, di sini kenapa saya harus membentuk ini? Supaya apa? Tadi kita punya persamaan linear Diopantin dengan koefisien A-nya adalah 2, koefisien B-nya adalah 5. Maka kita harus mencari berapa X, berapa Y dengan koefisien A-nya itu 2 dan koefisien B-nya adalah 5. Maka ini saya peroleh ini 1 sama dengan 5 plus negatif 2 kali 2. Ini merupakan koefisien B, ini koefisien A. Karena tadi kita persamaannya adalah konstantanya berapa? 11. Sedangkan kita peroleh di sini konstantanya 1. Supaya menjadi 11 maka apa? Harus dikalikan dengan 11. Kalau sisi
kiri dikalikan 11, maka sisi kanan juga harus dikalikan 11. Maka menjadi 11 kali 11 sama dengan 11 kali 5 ditambah 11 kali negatif 2 kali 2. Nah, hasilnya itu adalah 11 sama dengan 11 kali 5 ditambah negatif 22 kali 2. Di sini kita punya A-nya berapa tadi? Di persamaan ini A-nya 2. B-nya berapa? 5. Maka ini negatif 22 itu adalah merupakan nilai X-nya tadi. 11 itu merupakan nilai Y-nya. Jadi diperoleh X0-nya adalah negatif 22 dan Y0-nya adalah 11. Nah, selanjutnya sebagai latihan, coba Anda selesaikan persamaan Diopantin berikut. Nah, ini yang akan lebih rumit adalah soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 saya bantu untuk mengerjakannya. Penyelesaian nomor 2, ini bentuknya adalah seperti ini. Tentukan penyelesaiannya. Berarti apa? FPB dari 738 dan 612 itu habis membagi 45. Dengan proses algoritma pembagian, maka kita peroleh FPB-nya berapa? 9. Oke, sudah ketemu 9. Nah, apakah 9 itu habis membagi 45? Ternyata iya, karena kita dapat menemukan K, yaitu berapa K-nya? K-nya 5. Sehingga 49 itu sama dengan 5 kali 9. Oke. Karena FPB-nya tadi habis membagi 45, maka pastilah persamaan Diopantin 738X plus 621Y sama dengan 45 mempunyai penyelesaian. Oke. Nah, selanjutnya sebentar ya. Saya cek lagi. Oke, selanjutnya kita pada posisi ini. Nah, tadi saat mencari FPB kita kan mau dapat memperoleh bentuk ini. Nah, bentuk ini itu saya ubah penulisannya seperti ini. Bisa dengan proses aljabar 9. Ternyata 9 itu sama dengan 117 dikurangi 3 kali 36. Begitu juga 36 dan 117. Itu bisa saya tuliskan seperti itu. Nah, oke. Kita punya apa tadi? 9 sama dengan 117 dikurangi 3 kali 36. Oke. Ternyata 36 bisa saya substitusikan atau kita ubah bentuknya menjadi seperti ini dari proses algoritma pembagian tadi. Nah, 117 juga dapat kita ubah bentuknya seperti ini. Oke. Nah, dengan proses aljabar, maka saya menemukan bentuk ini. 9 itu sama dengan 16 kali 738 plus negatif 19 kali 621. Kita punya persamaan Diopantin. Tadi A-nya berapa? 738. B-nya adalah 621. Sudah. Oke, jadi bentuk sudah punya A, sudah punya B yang sama dengan soal di persamaan Diopantin di atas. Nah, berarti ini kan 9. Nah, koefisien konstanta pada persamaan Diopantin pada kasus ini adalah 45. Padahal kita punya di sini 9. Maka supaya ini menjadi 45, maka 9 harus dikalikan 5. Nah, dengan saya kalikan 5, kalau posisi ini kalikan 5, berarti posisi ini juga saya kalikan 5. Maka 45 sama dengan 80 kali 738 plus negatif 95 kali 621.
saya minta saat A dan B itu sudah sama dengan persamaan Diopantin di atas atau yang pada persoalan, tolong jangan diubah. Maka di sini X0-nya berapa? Ini adalah koefisien dari variabel X, 621 adalah koefisien dari variabel Y, maka X0-nya adalah 80 dan Y0-nya adalah 95. Oke. Selanjutnya, teorema 8.5. Nah, teorema 8.5 itu mengatakan bahwa saya punya persamaan Diopantin itu AX plus BY sama dengan C, itu mempunyai penyelesaian umum, yaitu rumusnya X sama dengan X0 plus B per FPB dari A dan B dikali K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Y sama dengan Y0 dikurangi A dibagi FPB dari A dan B dikali K untuk K-nya adalah elemen bilangan bulat. Buktinya sudah saya jabarkan di sini. Coba Anda pelajari. Jika tidak paham silahkan bertanya. Silahkan bertanya. Oke, ini buktinya tentang teorema 8.4. Nah, selanjutnya penggunaan teorema 8.4. Contoh 8.5 adalah tentukan penyelesaian umum dari 2x plus 5y sama dengan 11. Kalau tadi contoh di awal tadi adalah tentukan penyelesaiannya dari 2x plus 5y sama dengan 11. Kalau ini adalah tentukan penyelesaian umum dari 2x plus 5y sama dengan 11. Oke. Pada contoh 8.3 kita sudah tahu bahwa X0-nya berapa? Negatif 22 dan Y0-nya adalah 11. Maka penyelesaian umum dari persamaan Diopantin 2x plus 5y sama dengan 11 adalah seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada latihan tentukan penyelesaian umum dari soal latihan 1 tadi. Ada 1 sampai 5. Tadi di latihan pertama adalah menentukan penyelesaiannya atau menentukan X0 dan Y0. Kalau dia memang mempunyai penyelesaian. Nah, untuk latihan ini adalah dari soal nomor 1 sampai 5 tadi tentukan penyelesaian umumnya. Oke, begitu. Silakan mengerjakan. Jika tidak jelas bisa ditanyakan dengan saya. Oke, terima kasih.